Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baiklah, pada video kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari channel Gals yang berjudul Sialan. Mereka benar-benar anggap ini uji coba. Malaysia, Vietnam, sewot, Indonesia pakai tim muda. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa dengan lolosnya Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia menyebabkan Indonesia sangat konsentrasi dalam rangka untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia. Dan jadwal tim senior Indonesia cukup padat dalam beberapa bulan ke depan. Yang salah satu turnamen yang akan diikuti adalah Piala AFF atau Piala ASEAN. Hal ini menyebabkan tim Indonesia konsentrasi sedikit terpecah dan ada kemungkinan untuk menggunakan tim muda atau tim umur 20 dalam mengikuti Piala AFF atau Piala ASEAN karena Indonesia tidak ingin terganggu konsentrasi dalam mengikuti pra-kualifikasi Piala Dunia. Untuk itu, pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat bagaimana pandangan dari channel Gals sehubungan dengan hal tersebut. Untuk itu tidak berlama-lama, mari kita saksikan videonya. Di tengah persiapan timnas Indonesia menuju round 3 kualifikasi Piala Dunia, jangan lupakan juga kalau di bulan November nanti gelaran Piala AFF atau yang kini bernama ASEAN Championship itu akan berlangsung. Dan sebagaimana diketahui kalau Indonesia akan tergabung bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Jelas bagi tim-tim lainnya, ajang ini masih menjadi hal yang wajib dimenangkan, terutama mereka-mereka yang baru saja tersisih dari kualifikasi Piala Dunia. Nah, bagi Indonesia sendiri, sebenarnya Piala AFF ini adalah event yang penting. Tapi juga nggak penting-penting amat, dimana bisa jadi penting kalau ada yang menjadikan event ini adalah ajang supremasi terbesar. Dan bisa jadi biasa aja kalau menjadikan ajang ini sebagai kesempatan untuk memberikan kesempatan pada pemain muda. Menurut Ketua PSSI Erick Thohir, dalam interview terbarunya sekali lagi beliau memberikan isyarat kalau Piala AFF nanti Indonesia akan menurunkan pemain muda. Sesuatu yang seketika membuat tim-tim rival sewot setengah mati. Yap, media Vietnam dan Malaysia kompak merasa jika Indonesia sekarang ini benar-benar udah nggak menganggap Piala AFF sebagai ajang yang penting walaupun belum pernah juara sekalipun. Dan Piala, satu hal yang mungkin kurang adalah Piala AFF ini bukan masuk dalam agenda FIFA sehingga kemudian dia tidak punya nilai dalam perankingan di ranking FIFA dunia. Timnas Indonesia sepertinya benar-benar akan memanfaatkan ajang Piala AFF sebagai uji coba pemain muda, di mana hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua PSSI Erick Thohir. Dilansir dari FIFA Goal, Pak Erick memberi isyarat jika melihat sikon yang ada, maka yang paling realistis adalah membagi fokus dan skala prioritas. Dan bagaimanapun, kualifikasi Piala Dunia adalah fokus utama sekarang ini. Oleh karenanya, di Piala AFF bulan November nanti, kemungkinan besar Indonesia akan menurunkan banyak pemain muda. Memang SEA menjadi target juga buat kita. Nah, kalau ditanya gimana Pak kalau nanti negara-negara lain di AFF mengeluarkan tim senior ya nggak apa-apa. Atau selama ini tim senior kita pun mayoritas generasinya di bawah 25 tahun. Karena itu yang kita mau dorong semakin banyak. Karena jadwal prakualifikasi Piala Dunia putaran ketiga Indonesia konsentrasi di situ ya. Mau tidak mau kita turunkan tim junior supaya tidak mengganggu tim senior. Yap, melihat apa yang ada, tentu bagi sebagian besar pecinta timnas Indonesia sekarang, agak aneh rasanya melihat timnas yang udah terbiasa tampil di level Asia, tiba-tiba harus main di kompetisi regional. Benar, kita nggak boleh menganggap remeh dan tidak respect kepada pihak AFF. Namun bila berkaca dari jadwal Indonesia yang super padat, realistisnya ya benar, seperti yang dikatakan oleh Pak Erick.
Jadi yaitu tidak menurunkan mungkin pemain terganggu muda. ya, Entah itu nantinya dengan full timnas jadwal U20 ataupun kombinasi pemain timnas Piala U20 AFF. dengan para pemain Liga 1 yang selama ini sulit menembus tim utama timnas asuhan Sinteyong. Selain itu, berkaca pada situasi Piala AFF yang sampai sekarang masih di luar agenda FIFA, sudah pasti Ya, Indonesia di luar agenda gak akan FIFA. diperkuat nama-nama pemain abroad yang selama ini jadi pengisi di timnas. Apalagi jadwal itu bentrok sama round 3 kualifikasi Piala Dunia. Ya konyol aja sih kalau masih memaksakan, kan gitu logikanya. Sementara itu, Coach Shin sendiri sebenarnya udah pernah mencoba menyikapi situasi ini sebijak mungkin. Karena bagaimanapun, ia sendiri juga mumet pastinya jika harus membagi konsentrasi dengan dua tim yang berbeda, plus jadwal yang mepet. Sebab ini jarak antara Piala AFF dan pertandingan kualifikasi Piala Dunia round 3 hanya berjarak 5 hari. Nah, dalam drawing yang dilakukan pada Kamis 21 Mei 2024 yang lalu, skuad Garuda yang tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos dijadwalkan akan melawat ke markas Myanmar di matchday pertama grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan pada Minggu 24 November 2024. Setelah tandang ke markas Myanmar, timnas Indonesia akan menjamu Laos pada 27 November 2024 dan 3 hari kemudian melawat ke kandang Vietnam pada Jadwalnya tanggal sangat 30 padat ya. November Ini 2024. pasti Nah, setelah mengganggu beristirahat tim sekitar 7 hari, untuk menghadapi Indonesia akan pra Piala menjamu Dunia. Filipina di laga pamungkas grup B Piala AFF 2024 pada Sabtu 7 Desember 2024. Terlebih beberapa hari sebelum turun di Piala AFF 2024, skuad Garuda harus main dulu di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Nggak Asia. mungkin ya, Dan pasti menurut mengganggu. jadwal, akan ada sebanyak 10 pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilangsungkan dari September 2024 hingga 10 Juni 2025. Masalahnya semua tahu kan kalau babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar pada FIFA Matchday medio September 2024, Oktober 2024, November 2024, Maret 2025, dan Juni 2025. Nah, di November 2024 ini laga-laga bakal digelar pada tanggal 14 dan 19 November 2024, yang mana itu artinya sangatlah mepet karena hanya berselang 5 hari dari laga pembuka grup B Piala AFF 2024. Jelas akan sangat gila bagi PSSI Ini kesempatan kalau sampai pemain meminta muda Sinteyong turun di untuk dua masuk ajang di dalam waktu dekat yang mepet dengan skuad yang AFF berbeda. Cup. Dan akan lebih gila lagi kalau PSSI memaksa tampil full tim, pakai jurus lobby-lobby atau apalah itu. Tentu saja Pak Erick Thohir beserta jajarannya nggak senaif itu. Makanya Iya, betul. dibuatlah sebuah wacana untuk full menurunkan skuad muda di Piala AFF Dibagi dua nanti. tim ya. Give me Rome. Give me Rome. Give me Rome. Rome is not for a loser like Yap, terlepas dari itu semua, diketahui kalau statement dari Pak Erick tadi kayaknya bikin sewot tim-tim rival. Malaysia contohnya. Sebagaimana dilansir dari OneFootball, mereka mempertanyakan keputusan timnas Indonesia untuk menurunkan tim muda di Piala AFF 2024. Padahal bagaimanapun, ajang ini merupakan kesempatan bergengsi bagi negara-negara Asia Tenggara untuk menunjukkan kekuatan sepak bola mereka. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa Indonesia tidak boleh meremehkan Piala AFF yang sekarang disebut Asian Cup karena skuad Garuda belum mampu menjadi kampiun. Ya iya sih, tapi ya gimana ya? Kalau kita nggak lolos round 3, mungkin masih bisa diusahakan tampil full tim. Tapi kan sayangnya kita lolos nih, jadi gimana dong? Nah, lain Malaysia, lain pula Vietnam yang kayaknya nggak pernah bosen mantengin kita mulu, ya kan? Dimana ada dua media dari negara sejuta Nguyen yang menanggapi wacana dari PSSI. Pertama ada Znews, yang meskipun merasa agak dongkol tapi mencoba memahami sikon yang ada. Dan media tersebut memang sedari awal drawing udah memprediksi kalau Indonesia akan turun dengan pemain lapis kedua ataupun tim muda. Timnas Indonesia kemungkinan besar tidak memiliki kekuatan terbaik lantaran Piala AFF tak masuk dalam kalender FIFA. Karena itu, klub bisa Bukan saja menolak kalender melepas FIFA. pemainnya untuk membela timnas. Tulis News. Kemudian ada Soha yang menyebut jika Indonesia sangat beruntung punya kedalaman skuad yang bagus. Bahkan media tersebut merasa, walaupun nantinya Indonesia menurunkan skuad muda dan Vietnam skuad utama, belum tentu juga Vietnam bisa menang semudah itu. Karena di tim U20 pun, Indonesia berpeluang diperkuat pemain diaspora macam Hinoke, Tim Gapens, Chance Ravens, Sam Ewell, Dion Mox, dan Welber Jardim yang bagaimanapun masih bisa dilobi. Maka dari itu media Soha
sampai menyebut grup B ini adalah grup neraka. Grup B diyakini sebagai grup yang menyulitkan bagi Vietnam. Indonesia adalah lawan yang selalu menang atas Vietnam dalam tiga pertemuan terakhir. Filipina berencana menambah sederet bintang naturalisasi yang berkarir di Eropa. Sedangkan Myanmar selalu jadi lawan yang menyebalkan dan pernah menahan imbang Vietnam di Piala AFF 2018. Tulis media Soha. Ya, pada akhirnya semua keputusan tergantung pada PSSI itu sendiri. Kalaupun nantinya timnas U20 yang main di Piala AFF, maka tetap serahkan saja ke Coach Indra Syafri yang selama ini udah dipercaya menangani mereka. Biarlah Coach Shin fokus di round 3 kualifikasi Piala Dunia, karena bagaimanapun tugas itu sangatlah nggak mudah. Apalagi nantinya Indonesia sangat-sangat berpeluang satu grup dengan tim-tim langganan Piala Dunia macam Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, hingga Arab Saudi. Maka dari itu, semoga ditemukan jalan keluar terbaik. Sekali lagi, kami tak bermaksud jumawa atau meremehkan Piala AFF. Tapi memang begitulah situasinya. Jadi ya, harap dimaklum, karena saat ini pun Indonesia sedang berusaha membuat sejarah baru di dunia sepak bola. Oke, demikian tadi ulasan dari channel Gals yang menerangkan tentang Indonesia akan menggunakan tim muda dalam Piala AFF. Jadi kondisinya adalah Indonesia lolos di putaran ketiga Piala Dunia dan memiliki jadwal yang cukup padat mulai dari November sampai di bulan Maret. Dan ini lolos di putaran ketiga Piala Dunia merupakan prestasi tertinggi daripada timnas Indonesia di prakualifikasi Piala Dunia. Dan ini tidak akan disia-siakan oleh tim Indonesia. Dan di dalam putaran ketiga ini Indonesia berhadapan segrup dengan tim-tim besar Asia yang menjadi langganan Piala Dunia, dan Indonesia tidak akan menjadi pelengkap dan tidak akan menjadi santapan daripada negara-negara besar. Oleh karena itu Indonesia harus berkonsentrasi di Piala Dunia umur 3 dan konsentrasi itu tidak terganggu dengan Piala AFF. Satu sisi juga Piala AFF adalah satu turnamen yang sangat bergengsi di Asia Tenggara dan sekarang disebut Piala ASEAN. Dan Indonesia tidak pernah juara di Piala AFF. Namun keikutsertaan Indonesia di Piala AFF tidak boleh mengganggu konsentrasi Indonesia di putaran ketiga pra Piala Dunia. Sehingga kemudian menimbulkan pemikiran bahwa Indonesia akan membuat dua tim, di mana satu tim itu akan konsentrasi di pra Piala Dunia dan satu tim itu akan bermain di Piala AFF. Kemungkinan tim kedua yang akan bermain di Piala AFF ini adalah para tim-tim muda yang selama ini kurang mendapatkan jam terbang di tim nasional, dan ini adalah kesempatan mereka menunjukkan kemampuan mereka untuk membela tim nasional Indonesia di kancah turnamen internasional. Oke. Beberapa tim Asia Tenggara, tim AFF sangat menyayangkan keputusan ini, dan sebagian juga memahami posisi Indonesia yang sedang berusaha di putaran ketiga Piala Dunia. Dan seperti Vietnam, mereka memahami kondisi itu. Dan mereka menyayangkan tim-tim muda yang ditempatkan. Walaupun demikian, mereka menganggap bahwa walaupun tim muda yang ditempatkan, mereka belum tentu bisa menang untuk melawan Indonesia. Oke, apapun itu, baik tim junior maupun tim senior yang ditempatkan di AFF, Indonesia berharap Indonesia bisa memecahkan rekor untuk bisa juara Piala AFF di tahun 2024. Oke, demikian reaksi saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin dikomentari, silakan berkomentar di kolom komentar. Dan apabila Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.